Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba Ibu minta lihat kondisi kelas. Jika masih ada sampah di kolong meja, diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Dan coba diperhatikan lagi meja dan kursinya. Jika masih berantakan, tolong dirapikan terlebih dahulu. Jika sudah bersih dan rapi, Ibu persilakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Diinin Ayadila, Adilo, Evita, Hadiroh. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Iya Bu. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Pengertian takziah. Ya, Ada pada takziah sama Ya. tujuan takziah Bu. ya, baik, bagus. Coba Ibu tanya lagi, Evita, apa sih pengertian takziah itu? Mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia Bu. Nah, kalau tujuan dan ada padanya apa? Tujuannya itu untuk menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian. Kalau ada padanya, yang pertama itu menghibur yang kena musibah, bersikap sopan dan berbicara dengan santun, mengikuti penyelenggaraan jenazah Bu. Baik, Ibu anggap kalian sudah paham ya materi minggu lalu. Iya Bu. Saja kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kita dapat memahami arti, penyebab, dan dampak negatif dari akhlak tercela, hubud dunia, hasad, ujub, dan riya. Oke, di sini ada yang tahu hubud dunia itu apa? Udah tahu Bu. Nggak tahu ya, jadi hubud dunia itu adalah lebih mencintai dunia dibanding akhirat. Nah, hubud dunia itu maknanya menganggap bahwa harta dunia itu adalah segalanya. Mereka menyimpan harta untuk dirinya sendiri, bukan untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, penyebabnya itu apa? Yang pertama itu menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua itu bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang ketiga itu suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya, atau disebut serakah dan rakus. Nah, dampak negatif dari hubud dunia itu apa? Nah, yang pertama itu cinta dunia akan membuat. Yang kedua itu mereka lupa kepada Allah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Dan yang ketiga, sebagai sumber penyakit cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami? Paham Bu. Coba Ibu tanya, ada yang tahu contoh dari hubud dunia itu seperti apa? Nggak tahu Bu. Ya, jadi contoh hubud dunia itu sebenarnya ada banyak sekali dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, Ibu kasih contoh bentuk sederhananya aja ya dari contoh hubud dunia. Nah, jadi itu contohnya itu seperti kita suka menunda-nunda mengerjakan sholat dan lebih mengutamakan pekerjaannya sendiri gitu. Jadi intinya itu dia tuh lebih mencintai dunia dan dia itu lalai dalam sholat gitu. Nah, yang kedua itu asik bermain game, sedang main game, terus ada waktunya sholat, dia malah melalaikan gitu, nggak langsung mengerjakan sholat, tetapi dia masih tetap terus tuh melanjutin main gamenya. Nah, itu yang disebut contoh dari hubud dunia. Sampai di sini bisa dipahami? Paham Bu, insyaallah. Oke, untuk poin keduanya Ibu minta untuk pembagian kelompok ya. Jadi satu materi satu kelompok. Ya, untuk pembagian kelompok Ibu yang akan pilih ya. Jadi Iin sama Evita, Indah, dan Galur. Dari poin yang kedua lanjutan yang tadi Ibu sudah menjelaskan hubud dunia. Yang kedua itu ada hasad, dan yang ketiga itu ada ujub, dan yang keempat ada riya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah belum? Sudah Bu. Oke, kalau sudah Ibu minta perwakilan dari satu kelompok. Dari poin yang kedua yaitu hasad. Hasad. Ya, jadi hasad ini adalah sifat iri atau dengki Bu. Terus adapun penyebab dari sifat hasad itu antara lain kebencian dan permusuhan dalam hati, kedua takabur, yang ketiga kufur nikmat, yang keempat egois,
Yang kelima, tidak takut balasan dosa di akhirat, Bu. Nah, sedangkan akibatnya dari sifat hasad ini adalah jauh dari nikmat Allah, dibenci orang lain, dan masuk neraka, Bu. Iya, bagus. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Ibu persilakan. Ujub ya, Bu? Ya, betul. Jadi ujub ini maknanya kagum, Bu. Takjub pada diri sendiri. Jadi hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya, dia takjub dengan kecantikan dirinya, dengan kekayaannya, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, terus penyebabnya, yang pertama itu kurangnya pengetahuan agama. Yang kedua, ingin diperhatikan orang lain. Yang ketiga, ingin pengakuan dari orang lain tentang dirinya. Nah, akibat negatif dari ujub ini adalah tidak disukai orang lain dan menimbulkan fitnah, Bu. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2, kita kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, Ibu Kelompok persilakan. 3 membahas tentang ria ya, Bu. Ya, betul. Ya, jadi ria itu adalah melakukan amal kebaikan tapi dengan maksud ingin dipuji orang lain, Bu. Ya. Nah, penyebabnya itu karena tidak percaya bahwa Allah melihat hambanya, terus tidak mengetahui bahwa hanya Allah lah yang berhak dipuji. Adapun akibat negatif dari ria ini adalah perbuatan ini termasuk perbuatan syirik. Terus orang yang ria akan terhapus amal perbuatannya walaupun dia sudah susah payah beramal, tetapi akan terhapus karena tidak menginginkan pujian dari Allah. Seperti itu, Bu. Benar nggak, Bu? Ya, betul. Terima kasih untuk kelompok 3, kita beri tepuk tangan. Allah, semuanya pada bagus-bagus banget ini buat mendiskusikannya. Oke, Ibu akan menambahkan ya. Jadi dari yang poin kedua yaitu hasad. Nah, maknanya ini dari hasad itu adalah artinya itu iri atau dengki. Sifat ini ingin menghilangkan kenikmatan orang lain agar berpindah kepadanya, tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat Allah gitu. Nah, penyebabnya itu apa sih ya? Yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok pertama, betul. Nah, ada juga takabur, kufur nikmat dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada ujub. Nah, di sini ujub itu adalah kagum atau heran. Nah, misalkan itu dia kagum dengan kecantikannya si Evita atau Jalur. Jadi kayak dia kagum gitu dengan kesuksesannya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ujub. Nah, penyebabnya itu benar apa yang tadi disebutkan oleh kelompok 2, kurangnya pengetahuan agama, ingin diperhatikan orang lain, ingin pengakuan dari orang lain tentang dirinya. Ya, selanjutnya itu ada ria. Ya, pasti sudah tahu ya, ria itu apa? Ria itu melakukan amal kebaikan dengan maksud ingin dipuji orang lain. Maknanya orang ria itu, orang yang memiliki sifat ria ini merasa puas apabila dipuji orang lain. Dia sangat sedih dan malas beramal baik ketika tidak dipuji orang lain. Nah, penyebabnya itu benar apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 3, yaitu tidak percaya bahwa Allah melihat hambanya, tidak mengetahui bahwa hanya Allah yang berhak dipuji. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama, perbuatan ini termasuk perbuatan syirik asgar, dan yang kedua itu orang yang ria akan terhapus amal perbuatannya walaupun dia sudah susah payah beramal, tetapi akan terhapus karena tidak menginginkan pujian dari Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik, kalau bisa Ibu akan kasih pertanyaan. Waktunya sudah habis atau belum ya? Kurang 10 menit lagi, Bu. Oke. Kalau masih ada 10 menit lagi, Ibu kasih pertanyaan ya. Tolong disiapin kertasnya, langsung dikumpulkan. Baik, Bu. Oke. Sudah siap belum? Udah disiapin? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang pertama, apakah menurut Anda hubud dunia itu baik? Jelaskan pendapatmu. Nah, yang kedua itu. Bentar, Bu. Oh ya. Dah. Yang kedua, bagaimana cara menghindari sifat hubud dunia? Bagaimana apa, Bu? Cara menghindari sifat hubud dunia. Ya, sudah, Bu. Oke, yang ketiga itu, menurut pengamatanmu dalam lingkungan, apa saja hal-hal yang menjadi penyebab timbul hasad dalam diri seseorang? Kalau sudah, langsung saja dikumpulkan ke depan ya. Ibu tunggu. Ya, terima kasih. Udah semua kan? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu minta untuk pertemuan minggu depan kalian pelajari tentang adab-adab terhadap orang tua.
Oke, sebelum kita tutup, Ibu minta untuk sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.